Langkah pertama, gunakan sendal lab. Langkah kedua, gunakan jas lab dengan baik dan benar. Langkah ketiga, gunakan masker dan pastikan tidak ada celah di sekitar wajah. Lalu, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Pertama, tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan secukupnya sampai seluruh permukaan tangan bisa tertutup. Kedua, gosok kedua telapak tangan untuk meratakan cairan. Yang ketiga, gosok punggung tangan kanan dengan telapak kiri, lalu sebaliknya. Keempat, gosok sela-sela jari dengan cara jari saling mengait. Yang kelima, gosok punggung jari dengan menempelkan punggung jari ke telapak tangan. Yang keenam, gosok ibu jari secara memutar, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketujuh, gosok ujung jari dan area kuku dengan memutar di telapak tangan. Dan langkah selanjutnya, gunakan handscoon dengan baik dan benar. Sebelum melakukan pemeriksaan, hal yang perlu kita lakukan pertama yaitu adalah disinfeksi meja dengan menggunakan tisu kering, kain bersih, atau lap microfiber. Tujuan utama dari disinfeksi meja itu adalah untuk mencegah kontaminasi, menghindari infeksi silang, serta menjamin hasil pemeriksaan yang akurat dan menjaga keselamatan petugas. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah singkirkan benda. Sebelum melakukan disinfeksi, meja harus dalam keadaan kosong atau bersih. Langkah kedua yaitu adalah menyiapkan larutan disinfektan. Di sini saya menggunakan alkohol 70% untuk mendisinfektan meja yang akan digunakan. Lalu semprotkan disinfektan secara merata ke seluruh permukaan meja. Lalu biarkan selama 15-30 detik agar mikroorganisme benar-benar mati. Setelah itu, lap menggunakan tisu agar meja kering dan siap digunakan. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada alat POCT untuk pemeriksaan hemoglobin. Yang kedua ada autoclick untuk mengambil sampel darah. Yang ketiga ada lancet. Yang keempat ada strip test. Dan yang terakhir ada alkohol swab.
Selamat pagi, Bang. Ada cuaca bagus. Selamat pagi. Saya yang Prosedur pemeriksaan. Langkah pertama, buka pen autoklik dan masukkan jarum lancet. Langkah kedua, tutup kembali pen autoklik dan atur kedalaman di angka 5. Langkah ketiga, tarik bagian belakang pen autoklik. Langkah keempat, tekan tombol on-off untuk menyalakan alat POCT-HB. Lalu, masukkan strip test pada alat POCT-HB. Langkah keenam, lakukan sterilisasi pada area penusukan menggunakan alkohol swab. Langkah ketujuh, lakukan pengambilan darah dengan menekan tombol pada pen autoklik. Kemudian, tempelkan darah ke strip test pada alat POCT-HB. Setelah darah diteteskan pada strip test pada alat POCT, kemudian tunggu sesaat dan baca hasil kadar HB. Dari hasil ini terapkan, ini mungkin bisa dibuatkan yang beragam atau sedang haid, kebetulan saya sedang haid. Bisa juga karena haid atau karena mbaknya belum sangat bisa jadi HB-nya di bawah normal. Sebenarnya bisa dijaga kesehatannya dan pola makan dan pola hidupnya ya Mbak. Baik, terima kasih. Sisa itu di depan dulu. Baik. Setelah pemeriksaan selesai, petugas melakukan proses pasca pemeriksaan untuk menjaga keamanan dan kebersihan area kerja. Langkah pertama adalah desinfeksi meja kerja. Seluruh permukaan meja dibersihkan menggunakan desinfektan dengan teknik spray, wipe spray, memastikan area benar-benar bebas dari kontaminasi darah. Petugas melepas lancet dari autoklik. Bagian penutup autoklik dibuka dengan hati-hati, kemudian lancet ditarik keluar tanpa menyentuh ujung jarum untuk mencegah resiko kontaminasi. Lalu autoklik ditutup kembali. Kemudian strip dipegang pada bagian tepinya lalu dicabut perlahan tanpa menyentuh area reagen untuk menghindari kontaminasi. Autoklik dan alat POCT dikembalikan ke tempat penyimpanan semula dalam keadaan rapi dan aman. Selanjutnya petugas melakukan pembuangan limbah, sampah infeksius seperti kapas, sarung tangan sekali pakai, dan lancet dibuang ke dalam wadah limbah B3 berwarna kuning, sedangkan benda tajam dimasukkan ke dalam safety box hingga batas 3/4 penuh. Yang pertama, jas lab dilepas. Lalu disimpan pada tempatnya. Yang kedua, petugas melepas masker. Kemudian sarung tangan atau handscoon dilepas menggunakan teknik glove in glove, memastikan tangan tidak tersentuh dengan permukaan sarung tangan. Lalu sarung tangan dan juga masker segera dibuang ke dalam tempat sampah infeksius.
Setelah APD terlepas seluruhnya, petugas melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pertama-tama basahi dengan air mengalir, lalu berikan sabun secukupnya, telapak tangan digosok secara menyeluruh, dilanjutkan dengan punggung tangan kanan-kanan kiri, kemudian sela-sela jari, diikuti penggosokan punggung jari di atas telapak tangan. Selanjutnya kedua ibu jari diputar dan dibersihkan secara bergantian. Ujung jari atau kuku digosokkan pada telapak tangan untuk menghilangkan kuman yang menempel. Setelah seluruh rangkaian selesai, tangan dibilas di bawah air mengalir, dikeringkan menggunakan tisu dan handuk sekali pakai. Prosedur cuci tangan WHO ini memastikan kebersihan maksimal dan mencegah kontaminasi silang. Dan yang terakhir, petugas mengganti sandal laboratorium dengan sepatu pantofel sebagai tanda bahwa seluruh kegiatan di area kerja telah selesai. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kebersihan dan keselamatan kerja tetap terjaga secara optimal. Siapkan sampel darah, reagen buffer, dan rapid kit sifilis di suhu ruang antara 15-30 derajat Celcius. Lalu, keluarkan rapid kit sifilis dari tempatnya. Langkah ketiga, lakukan sterilisasi pada tempat penusukan menggunakan alkohol swab. Lakukan pengambilan sampel darah menggunakan pen autoklik. Ambil sampel darah sebanyak 2-3 tetes menggunakan pipet ke dalam lubang sampel. Tambahkan 2 tetes buffer ke dalam lubang sampel. Tunggu hasil selama 15 menit. Hasil negatif ditandai dengan munculnya garis merah pada posisi C. Buang alat uji yang sudah dipakai ke tempat sampah khusus bahan infeksius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan menjelaskan tentang prosedur yang perlu dilakukan saat phlebotomi. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah memperkenalkan diri Anda. Langkah kedua yaitu adalah menjelaskan prosedur kepada pasien agar pasien mendapatkan informasi lengkap dan dapat membuat keputusan mandiri tentang perawatan mereka. Lalu untuk yang ketiga yaitu adalah menanyakan kondisi pasien, apakah pasien ini sehat dan siap untuk mengikuti pengambilan darah ini atau tidak. Selanjutnya kita membersihkan dan mendesinfeksi alat-alat yang akan digunakan. Lalu siapkan alat-alatnya seperti tourniquet, kain kasa, blood collection device atau alat pengumpul darah, sampel EDTA, swab alkohol, dan plaster. Bersihkan tangan menggunakan alkohol, lalu kita lihat vena mana yang cocok. Untuk langkah selanjutnya kita perlu memasang tourniquet dan meraba venanya agar kita tahu posisi venanya dari mana. Lalu kita mencuci tangan lagi menggunakan alkohol dan menggunakan APD. Bersihkan area yang akan diambil darahnya dan biarkan sampai mengering. Sebelum ditusuk, kita perlu memegang venanya menggunakan jempol terlebih dahulu. Tusukkan jarum dengan posisi 30 derajat atau kurang. Biarkan jarum menempel pada kulit pasien sampai dengan tabung sampel terisi penuh oleh darah pasien. Kemudian lepaskan tourniquet dan jarum dan beri kasa, lalu di bagian bekas penusukan agak ditekan. Buang jarum pada box anti tusuk dan beri plester pada bekas penusukan di lengan pasien.
lepas sarung tangan, apron, dan semua limbah klinis dengan benar. Kemudian, tanyakan pada pasien bagaimana keadaannya, apakah pasien merasa pusing atau mual. Jika merasa pusing atau mual, lebih baik istirahat kurang lebih 10 menit. Kemudian cuci tangan dan beri label pada sampel. Kemudian simpan sampel pada kantong sampel untuk kemudian dikirim ke laboratorium. Demikianlah tadi cara pengambilan sampel melalui pembuluh darah vena atau biasa kita sebut dengan plebotomi. Sekian, terima kasih.